Selamat siang Pak, apakah Pak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Ibu. Ada apa Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Pak. Tidak apa-apa Ibu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Stefan bisa membantu saya? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Kira-kira yang diinginkan oleh Ibu dari diskusi kita saat ini inginnya bagaimana? Saya inginnya mau mencari solusi untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa saya sudah membimbing baik dengan berbagai cara membujuk anak-anak supaya disiplin. Masalahnya apa Ibu? Coba Ibu ceritakan yang Ibu sedang rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Pak, ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu kita pertemuan salah satunya bahas tentang kedisiplinan. Banyak anak-anak yang bolos pada jam terakhir. Saya mendapat teguran dari kepala sekolah di depan teman guru dan pegawai. Saya memang tidak hadir waktu pertemuan Ibu, izin. Bagaimana bisa Ibu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Tidak terlalu serius yang bagaimana Ibu? Kepala sekolah mengkritik tentang proses bimbingan anak yang saya lakukan karena tidak buat surat perjanjian agar tidak boleh bolos lagi yang ditandatangani orang tua. Proses bimbingan yang bagaimana Ibu? Apakah Ibu tidak bisa membimbing anak-anak dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu Ibu? Beliau seperti keberatan melihat kehadiran anak-anak di absen yang banyak bolos pada jam terakhir selama 1 bulan terakhir. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya sudah membimbing anak-anak dengan cara mengajak siswa rajin datang ke sekolah dan tidak boleh bolos. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses bimbingan? Seperti saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai cara mengajak mereka, membujuk mereka agar rajin datang ke sekolah dan tidak boleh bolos, dan interaktif dengan mereka yang menyenangkan. Mengapa Ibu tidak buat dengan cara yang lain agar tidak boleh bolos lagi yang bisa diketahui oleh orang tua juga? Menurut saya, cara bimbingan yang saya buat sudah baik. Siswa juga termotivasi dan sudah tidak bolos lagi, namun yang bolos itu bukan orang yang sama, tapi siswa yang berbeda. Hanya saya tidak buat surat kesepakatan yang ditandatangani orang tua dan sesekali melakukan bimbingan di dalam kelas. Oh, sebenarnya sudah bagus Ibu. Lalu bagaimana hasil saat Ibu melakukan bimbingan seperti itu? Bimbingan yang Ibu lakukan di ruang kelas saja pada saat istirahat supaya siswa yang bolos diketahui oleh siswa yang lain di kelasnya dan dibuat surat kesepakatan yang ditandatangani oleh orang tua. Betul juga Pak, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang masih bolos lagi. Itulah Ibu pentingnya diketahui oleh teman-temannya dan diketahui oleh orang tua supaya siswa yang bolos tidak terulang lagi dan siswa yang lain tidak akan melakukan bolos. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah Ibu cerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Terus terang,
Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah menyampaikan hal tersebut di depan teman-teman guru. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat ditegur pada saat rapat itu, karena Ibu tidak membuat surat kesepakatan yang ditandatangani oleh orang tua. Ya Pak, kira-kira saya akan dipanggil lagi dan ditegur lagi oleh kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya itu untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam membimbing lagi anak-anak ke depan. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui Kepsek untuk menceritakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal yang ada dilakukan? Saya juga akan menemui siswa dalam kelas dan menyampaikan ke depannya. Siswa yang bolos akan dibuat surat perjanjian yang ditandatangani orang tua agar semua mereka tidak bolos lagi sampai jam terakhir. Lalu bagaimana dengan proses bimbingan Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan membimbing di ruangan saya di dalam kelas dan dibuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh orang tua. Dengan langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan idenya Ibu itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses bimbingan saya akan mengacu pada komitmen tadi agar siswa yang bolos bimbing di kelas agar tidak diketahui oleh teman dan dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh orang tua. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, wali kelas, atau kesiswaan. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa diketahui rasa tidak nyaman lagi. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Ibu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali Ibu.